Salam dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rambu Kaita dengan NIM 23103100029, kelas A angkatan 2023, mata kuliah Sastra Nusantara. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang tradisi Marapu. Tradisi Marapu di Sumba adalah sistem kepercayaan berdasarkan pemujaan kepada leluhur. Masyarakat Sumba percaya bahwa leluhur memiliki kekuatan yang dapat dihubungi melalui upacara-upacara seperti pengorbanan hewan dan hasil panen. Upacara pengorbanan dilakukan untuk menjaga hubungan harmonis dengan leluhur dan memperbaiki hubungan yang telah rusak. Upacara kematian juga penting karena dianggap sebagai permulaan kehidupan baru di alam baka. Prai Marapu, orang yang meninggal harus dihormati dan diupacarakan dengan berbagai rangkaian agar arwahnya dapat sampai ke Prai Marapu. Marapu juga memiliki konsep tentang kehidupan dan kematian. Mereka percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, dan bahkan setelah akhir zaman mereka akan hidup kekal di dunia roh, yaitu di surga Marapu, yang dikenal sebagai Prai Marapu. Upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian dan sebagainya selalu dilengkapi penyembelihan hewan seperti kerbau dan kuda. Sebagai korban sembelihan, hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus dijaga di Pulau Sumba. Kepercayaan Marapu juga merupakan kepercayaan yang bersumber pada zaman megalitik. Inti kepercayaan yang berkembang pada masyarakat megalitik adalah roh nenek moyang setelah mati tidak akan pergi selamanya, namun hanya berpindah tempat dari kehidupan nyata ke kehidupan alam akhirat. Karena itulah upacara penguburan nenek moyang menurut mereka menjadi awal lahirnya kembali nenek moyang mereka pada alam lain. Konsep pemujaan roh nenek moyang dan para leluhur didasari dengan penghormatan yang tinggi kepada para arwah leluhur. Hal ini tidak lepas dari ilmu pengetahuan dan keahlian yang telah mereka peroleh dari leluhur, serta peninggalan yang telah diwariskan pada anak keturunan mereka. Hal yang paling mencolok pada pemujaan nenek moyang adalah pada waktu upacara pemujaan dan upacara penguburan, para leluhur yang datang pertama ke Pulau Sumba sangat dihormati oleh para keturunannya hingga kini. Pengorbanan terhadap arwah leluhur inilah yang kemudian melahirkan agama lokal yang sudah dipercaya kepada Marapu. Kepercayaan Marapu mengkultuskan arwah nenek moyang leluhur sebagai perantara untuk memuja Yang Maha Pencipta atau Ilahi tertinggi. Selain merujuk kepada sebuah sistem religi tertentu yang dianut oleh masyarakat Sumba, istilah Marapu juga menunjuk kepada makna lain yang lebih sempit sifatnya, yaitu arwah nenek moyang. Dalam kosmologi masyarakat Sumba, alam semesta terdiri dari 3 lapis, yaitu lapisan atas langit, lapisan tengah bumi, dan lapisan bawah di bawah bumi sebagai penguasa tertinggi. Anatala yang disebut juga Hupu Ina, Hupu Ama, ibu dan bapa segala sesuatu, tinggal di langit. Dalam konsep masyarakat Sumba, langit terdiri dari 8 pelata lapis yang terbentuk kerucut. Bagian paling atas memiliki daratan paling sempit yang disebut Awang Walundani. Lapis langit ke-8 itu Hupu Ina, Hupu Ama, tinggal bersama Pra Marapu. Dari konsepsi masyarakat Sumba ini dapat digambarkan bahwa ekstensi Tuhan sangat dibedakan dengan manusia, baik karena sifatnya yang diadikordati merupakan maupun tempatnya yang jauh di atas sana. Semula ketika para
marapu mulai turun ke bumi, hubungan antara manusia dengan ilahi tertinggi dapat terjalin secara langsung. Namun ketika mereka memutuskan untuk tinggal di bumi, maka relasi antara Tuhan dan manusia kemudian terputus. Jalinan komunikasi dengan Tuhan hanya dapat terjadi dengan perantara arwah nenek moyang, yaitu para marapu melalui marapu. Manusia dapat memohon pertolongan untuk disampaikan kepada hulu ina, hulu ama, dan melalui marapu pula hupu ina, hupu ama mengirimkan pesan atau jawaban atas permohonan tersebut. Keberadaan marapu dapat dikatakan telah mengganti peran Tuhan, hupu ina, hupu ama dalam kehidupan masyarakat Sumba. Pemahaman bahwa Tuhan terletak jauh di atas sana membuat posisi marapu menjadi penting. Marapu penting karena dapat menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhan. Selain itu, ia telah mewakili Tuhan dengan tugas-tugas menolong atau menghukum manusia. Jika marapu dipuja, maka ia akan memberikan pertolongan, perlindungan, dan keselamatan. Begitu juga sebaliknya, jika ia tidak disembah akan menimbulkan malapetaka. Di samping percaya terhadap roh para leluhur, masyarakat Sumba juga meyakini adanya roh-roh halus yang dapat menolong atau mencelakakan kehidupan manusia. Kepercayaan terhadap roh merupakan kebutuhan untuk menangkal kejahatan, musibah, atau untuk menjamin keselamatan. Orang Sumba percaya dengan memberikan sesaji kepada roh halus yang berada dekat dengan masyarakat, maka roh halus tersebut akan melihat dan menjaga masyarakat dari hal-hal yang buruk. Selanjutnya ada tahap dan tata cara dalam ritual marapu. Yang pertama ada benda-benda dan alat-alat upacara. Untuk memperingati marapu, orang Sumba mengeramatkan benda-benda yang biasanya digunakan dalam upacara-upacara. Berdasarkan fungsinya, benda-benda keramat itu dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu benda-benda upacara dan alat-alat upacara. Benda upacara dijadikan objek pemujaan karena dianggap sebagai lambang yang mewakili para marapu. Sedangkan alat-alat upacara tidak dijadikan objek pemujaan. Walaupun demikian, alat-alat itu sangat dianggap keramat pula karena telah lama digunakan sebagai alat pemujaan. Benda-benda upacara yang dikeramatkan itu disebut tanggu marapu, bagian leluhur. Tanggu marapu dapat dibagi ke dalam dua golongan, yaitu pertama tanggu marapu ina hindi, bagian marapu di atas loteng, yaitu benda-benda yang sangat dikeramatkan sehingga tidak seorang pun boleh menyentuh benda-benda itu kecuali ratu dan para ratu menurut kepercayaan. Roh-roh leluhur ada di dalam benda-benda itu, biasanya terbuat dari emas, sehingga dianggap sebagai marapu itu sendiri. Tanggu marapu digolongkan ini merupakan benda-benda pusaka yang dimiliki oleh suatu kabihu dan tidak sekeramat tanggu marapu ina hindi. Kedua, tanggu marapu ihi kalehi. Tanggu marapu ihi kalehi ini antara lain berupa perhiasan-perhiasan emas perak, kain-kain, gelang gading, kalung, manik-manik, gong, perhiasan kepala, dan sebagainya. Bila ada peristiwa-peristiwa penting seperti upacara kematian, pesta langu, praingu, dan pamangu nai diwa manda, benda-benda tersebut dipamerkan. Adapun alat-alat upacara antara lain berupa wadah-wadah yang terbuat dari anyaman daun lontar, tempurung kelapa, piring tembaga atau perunggu, pisau, parang, tombak, gunting, piring kayu, lesung, periuk tanah, tali, dan kendali kuda. Yang kedua ada sesaji. Dalam melakukan ritual kepada para marapu, masyarakat biasanya harus menyediakan sesaji yang digunakan dalam ritual.
untuk persembahan kepada Marapu yang dianut oleh masing-masing kabiho. Sesaji merupakan sarana untuk memohon dan meminta kepada para Marapu. Sesaji yang biasa disediakan dalam ritual diantaranya ialah sirih pinang, anak ayam, kambing, bahkan hewan-hewan besar seperti berkaki empat, sapi, kuda, dan kerbau. Masyarakat membawa persembahan pahapa, kawat aku, hunggu maraku, seekor kambing dan 4 ekor anak ayam kepada para Marapu, terutama kepada Umanda Patunggu, seorang tahu mapinggu papuhu, orang yang pintar dalam ilmu gaib. Ketika melakukan ilmu gaib yang bersifat agresif, mempersembahkan pahapa, kawat aku, dan beberapa ekor ayam, 2, 4, atau 8 ekor, tergantung kebutuhan, kepada para Marapu yang berada di Utamuru, Kabawatu, hutan hijau, dan tebing batu untuk menaklukkan musuhnya. Yang ketiga, ada pemegang peran dalam ritual. Pada saat melakukan ritual hambayang atau upacara pemujaan terhadap para Marapu, yang amat memegang peran penting dalam upacara ritual tersebut ialah para ratu. Hal ini dikarenakan para ratu dari turun-temurun diberi hak atau wewenang oleh masyarakat sebagai para penjaga tangguh Marapu, orang-orang yang boleh menggunakan alat-alat ritual, dan orang yang dipercaya oleh masyarakat sebagai orang yang mempunyai peran dan hak dalam memimpin acara ritual kepada para Marapu. Para ratu diyakini memiliki keahlian khusus dapat berkomunikasi dengan para Marapu, roh leluhur. Oleh sebab itu, para ratu berfungsi sebagai penghubung antara manusia dengan para Marapu. Hal ini yang mengakibatkan para ratu amat penting dalam melakukan ritual pemujaan kepada para Marapu. Yang keempat, ada proses upacara dalam ritual Marapu. Upacara-upacara keagamaan di Sumba selalu dianggap keramat. Karena itu tempat-tempat upacara saat upacara, benda-benda yang merupakan alat-alat dalam upacara, serta orang-orang yang menjalankan upacara dianggap keramat pula. Pemujaan terhadap Marapu telah membentuk sistem kepercayaan Marapu Sumba yang bersifat animistis. Rumah pemujaan, tugu, dan benda khusus dibuat dengan maksud sebagai media pemujaan terhadap arwah dan para roh halus tersebut. Keberadaan fisik sarana pemujaan ini penting untuk meyakinkan para pemeluk kepercayaan Marapu bahwa arwah leluhur dan roh halus betul-betul berada di dekat mereka. Syarat dalam melakukan ritual Marapu sangat diperhatikan oleh masyarakat Sumba. Hal ini dikarenakan masyarakat Sumba beranggap apabila syarat ritual tidak dijalankan akan menimbulkan kemarahan dari para Marapu. Oleh sebab itu, persyaratan ritual harus segera dipenuhi oleh masyarakat sebelum melaksanakannya. Ritual kepada para Marapu. Dalam ritual Marapu ialah pada saat masyarakat melakukan ritual penanaman padi. Upacara ini dilaksanakan pada bulan September pada awal musim penghujanan. Sebelum masyarakat memulai menanam padi di sawah-sawah mereka masing-masing, maka masyarakat terlebih dahulu akan memanggil para ratu dan meminta agar para ratu segera melakukan ritual atau hambayang kepada para Marapu, agar para Marapu memberikan petunjuk kepada masyarakat bahwa tanaman padi masyarakat tahun ini panen berlimpah atau panen gagal. Setelah para ratu berkumpul dan melakukan pembicaraan tentang persiapan-persiapan dalam melakukan ritual hambayang kepada para Marapu, serta menentukan waktu yang tepat untuk melakukan ritual, para ratu segera menemui masyarakat dan meminta agar masyarakat untuk segera menyediakan segala persyaratan dalam ritual, dan para ratu meminta agar masyarakat harus menaati syarat-syarat dalam melakukan ritual Marapu. Pertama-tama, para ratu menyampaikan kapan berlangsungnya ritual kepada masyarakat dan waktu yang tepat dalam melakukan ritual Marapu.
Kemudian para ratu meminta kepada masyarakat akan menyediakan sesaji berupa seekor anak ayam putih usia 3-4 bulan. Sirip Pinang dan para wanita dianjurkan agar memasak makanan yang enak-enak. Saat upacara dilaksanakan sebagai hal yang dianggap suci, genting dan penuh dengan bahaya gaib. Oleh karena itu saat upacara harus diatur waktunya agar sejajar dengan irama gerak alam semesta. Setelah sampai pada hari untuk melakukan ritual, maka para ratu dan masyarakat segera bergegas dan berjalan menuju tempat ritual, yaitu di Uma Marapu. Masyarakat disarankan harus menggunakan baju yang bagus dan rapi. Ibu-ibu harus membawa makanan, sedangkan para ratu menggunakan atribut berupa ikat kepala merah, baju putih, menggunakan halopa, dan membawa bola pahapa yang talinya berwarna merah. Dalam sistem kepercayaan masyarakat Sumba, pemujaan terhadap arwah leluhur dan roh halus harus dilakukan di dua tempat, yaitu pemujaan di dalam rumah dan pemujaan di luar rumah. Pemujaan di dalam rumah terbagi lagi ke dalam dua tempat, yaitu di rumah yang tidak didiami orang, Uma Bokulu. Pemujaan yang dilakukan di rumah yang didiami orang merupakan pemujaan terhadap Marapu Ratu yang diadakan pada waktu-waktu tertentu. Selain di dalam rumah, pemujaan terhadap arwah leluhur dan roh halus juga dilakukan di luar rumah, yaitu pada beberapa lokasi yang dibuat secara khusus. Orang Sumba percaya bahwa tempat-tempat tertentu dikuasai oleh arwah nenek moyang dan roh halus yang memiliki kekuatan gaib. Oleh sebab itu, untuk memohon keselamatan atas semua warga Kapihu, pada tempat-tempat tertentu dibuat tugu pemujaan yang disebut katoda. Katoda ialah tempat upacara pemujaan di luar rumah berupa tugu, semacam lingga atau yoni, yang dibuat dari sebatang kayu kenjuru atau kayu kanawa yang pada sisinya diletakkan batu pipi. Di atas batu pipi inilah bermacam-macam sesaji seperti pahapa, kawadaku, danuhu, manjelinjung diletakkan untuk dipersembahkan kepada Umbu Rambu, dewa dewi yang berada di tempat itu. Setelah sampai di Uma Marapu, Uma Bokul, masyarakat diharapkan menunggu di luar dan tidak diperbolehkan masuk ke Uma Marapu. Yang diperbolehkan masuk hanya para ratu. Setelah para ratu masuk ke dalam Uma Marapu, Uma Bokul, maka para ratu akan segera mengambil benda-benda ritual yang berada di loteng Uma Bokul. Kehadiran Marapu diwujudkan dalam berbagai bentuk benda seperti tombak, emas, gading, gong, manik-manik, dan lain sebagainya. Sebelum mengambil benda-benda pusaka tersebut, para ratu harus melakukan hambayang dan meminta izin kepada para Marapu sebelum mengambil barang-barang pusaka tersebut. Dan setelah benda-benda Marapu diturunkan, maka para ratu akan segera melakukan ritual. Pada saat itu juga para ratu meminta kepada masyarakat agar segera menyiapkan sesaji yang berupa sirip pinang dan 1 ekor ayam jantan putih yang masih berumur 3-4 bulan. Sirip pinang sangat penting perannya dalam kehidupan orang Sumba. Bahkan secara relatif dapat menggeser peranan bahan makanan. Sirip pinang berfungsi untuk menyatakan penghormatan masyarakat kepada para Marapu. Oleh sebab itu, dalam ritual Marapu yang diserahkan terlebih dahulu sebagai sesaji ialah sirip pinang. Pada saat akan melakukan ritual hambayang, pertama-tama ratu adat meminta kepada masyarakat agar dipotong seekor anak ayam dan hatinya diberikan kepada para ratu. Setelah hati ayam diberikan kepada ratu, maka ratu akan melakukan ritual dan meminta izin agar para Marapu memberitahu hasil panen yang diperoleh masyarakat. Para ratu adat segera melihat isi hati ayam. Apakah hati ayam yang dipotong berwarna kehitaman atau terdapat bintik-bintik hitam?
maka hasil panen tahun ini akan rusak diserang hama. Sedangkan apabila hati ayam berwarna merah kecoklatan dan tidak ada bintik hitam, maka hasil panen tahun ini akan memperoleh hasil yang memuaskan. Setelah mengetahui hasil panen tahun ini, para ratu adat akan melakukan ritual terakhir dan para ratu akan segera mengembalikan benda-benda ritual ke tempatnya. Dan setelah itu, para ratu adat keluar dari Uma Marapu dan segera ke masyarakat. Para ratu adat memberitahukan kepada masyarakat hasil panen yang akan didapat pada saat panen yang akan datang. Setelah mengetahui hasil panen akan datang, masyarakat segera menyajikan sirip pinang di rumah Marapu dan di katoda-katoda sebagai ucapan terima kasih kepada para Marapu. Sesampai di rumahnya masing-masing, masyarakat melakukan pesta yang meriah bersama-sama masyarakat sekampung. Alat-alat musik mulai dimainkan, diiringi nyanyian dan tarian. Alat musik yang digunakan seperti gong, deri, sementara masyarakat yang lain mulai memotong hewan-hewan seperti babi, sapi, dan kerbau, dan membagi-bagikan daging hewan-hewan tersebut kepada semua orang yang merayakan ritual tersebut. Marapu memiliki arti penting bagi masyarakat Sumba. Marapu dianggap sebagai dewa penolong, tidak boleh dilupakan. Oleh sebab itu, masyarakat Sumba harus patuh dan menaati segala peraturan yang terdapat dalam aliran Marapu. Bila masyarakat taat dan patuh pada aturan Marapu, maka para Marapu akan selalu menjaga dan membantu masyarakat dari segala kesulitan yang menimpahnya. Sedangkan masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan-aturan Marapu, maka masyarakat tersebut akan ditimpa musibah dan mara bahaya.